Oke, topik selanjutnya adalah analisis data non-parametrik. Non-parametrik itu artinya distribusinya tidak normal. Jadi, ketika Anda mengolah data numerik, itu sebelumnya kan kita uji normalitas dulu ya. Ada yang menggunakan uji Kruskal-Wallis, tapi Shapiro-Wilk, ada yang menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov tergantung pada jumlah sampel. Kalau jumlah sampelnya lebih dari 50, kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kalau jumlah sampelnya kurang dari 50, kita menggunakan uji Shapiro-Wilk. Nah, di uji non-parametrik ini, yang perlu kita ingat bahwa setiap uji parametrik itu memiliki pasangan non-parametriknya. Sebagai contoh, misalnya untuk uji numerik dua kelompok berpasangan, kita kan menggunakan uji per t-test atau uji t-test berpasangan. Nah, kalau datanya bersifat non-parametrik, maka uji yang dilakukan adalah uji Wilcoxon. Spesifiknya adalah Wilcoxon sign rank test. Kemudian, untuk uji dua grup yang sifatnya independen, biasanya kita menggunakan uji unpaired t-test atau independent t-test. Tapi kalau distribusi datanya tidak normal atau non-parametric, kita menggunakan uji Wilcoxon rank sum atau nama lainnya adalah uji Mann-Whitney. Kita lebih sering menyebutnya uji Mann-Whitney. Jadi, kalau uji Mann-Whitney itu menggunakan rank sum atau penjumlahan dari ranking, tapi kalau uji Wilcoxon menggunakan sign rank atau ranking dari selisih. Nanti kita lihat mereka akan terlihat bedanya saat kita melakukan perhitungan. Kemudian kalau jumlah grupnya lebih dari 2, ini ada yang disebut dengan uji ANOVA yang kita lakukan di uji parametrik ketika variabelnya atau grupnya kelompoknya independen atau tidak berpasangan. Uji yang dilakukan adalah uji ANOVA. Kalau kelompoknya berpasangan, misalnya contohnya kadar gula darah pada menit ke 30, menit ke 60, menit ke 90 dan seterusnya, itu menggunakan uji ANOVA berulang. Nah, dibuka lagi tuh bab yang sebelum UTS kemarin ya. Pasangan non-parametriknya untuk uji ANOVA disebutnya uji Kruskal-Wallis. Kemudian untuk uji ANOVA berulang, tadi yang jumlah datanya berulang yang mulai dari menit 30, 60, 90 dan seterusnya, itu uji non-parametriknya disebut dengan uji Friedman. Oke, setelah ini kita akan masuk ke slide bagaimana cara menghitung setiap uji ini. Oke, pada dasarnya prosedur statistik dari uji parametrik dibuat berdasarkan sejumlah asumsi. Asumsi yang paling utama adalah diambil dari populasi yang distribusinya normal atau paling tidak mendekati normal. Nah, ketika dia tidak mendekati normal atau tidak normal ketika diuji normalitas, maka kita harus mengubah ujinya dari uji parametrik menjadi uji non-parametrik. Keuntungan prosedur dari uji statistik non-parametrik adalah kita bisa menggunakan ukuran sampel yang jumlahnya cenderung lebih kecil dibandingkan statistik parametrik. Kemudian distribusi datanya tidak normal, jelas kalau tidak normal berarti kita harus beralih ke uji non-parametrik. Karena asumsi yang diperlukan sedikit, tidak seketat uji parametrik ya, yang dia harus normal, sampelnya harus cenderung lebih banyak gitu untuk bisa melihat kenormalitasan data. Uji non-parametrik memerlukan lebih sedikit asumsi dibandingkan dengan uji parametrik, sehingga uji non-parametrik ini relevan untuk situasi-situasi tertentu yang penelitiannya terbatas, misalnya di lab. Kalau di lab kan kita penelitiannya misalnya hanya menggunakan 3 kali pengulangan, jadi jumlah sampelnya cuma 3. Nah, kalau 3 kan kita nggak bisa menggunakan uji parametrik, kita harus menggunakan uji non-parametrik. Kemudian skala datanya minimal nominal. Perhitungannya relatif mudah dibandingkan dengan uji parametrik. Nah, kekurangan dari prosedur uji non-parametrik adalah pertama, metode ini secara statistik dinilai kurang kuat dibandingkan dengan uji parametrik. Sehingga kadang ketika kita menyajikan data, menyajikan hasil, itu biasanya kita memberikan penjelasan analisis statistik apa yang kita pakai. Kalau analisis statistiknya non-parametrik, itu cenderung dinilai kurang kuat dibandingkan uji parametrik. Dan dia
kurang memiliki kuasa atau power daripada metode parametrik. Kemudian penyederhanaan data dari skala rasio atau interval menjadi ordinal atau nominal merupakan pemborosan informasi yang sudah dikumpulkan. Jadi ketika kita memiliki data numerik, kemudian kita sederhanakan menjadi ordinal atau nominal di beberapa jenis analisis gitu ya, itu sebenarnya kita menyebutnya pemborosan informasi atau sayang data numeriknya. Karena ketika kita sudah memiliki data numerik, data rasio dan interval, data numerik ya bentuknya rasio atau interval, itu sesungguhnya kita menilainya itu lebih bagus dibandingkan dengan data kategorik, karena kita tahu gitu spesifiknya. Misalnya kalau dia bentuknya desimal gitu ya, spesifiknya berapa angka di belakang koma gitu. Jadi di beberapa penelitian, ada beberapa peneliti yang mereka lebih cenderung menyukai data-data numerik. Sedangkan pada statistik non-parametrik ada beberapa data yang harus diubah menjadi data kategorik yang bentuknya nominal atau ordinal. Nah, kalau jumlah sampelnya besar untuk uji non-parametrik, perhitungannya membutuhkan banyak waktu karena harus dihitung satu persatu seperti selisihnya, jumlahnya, dan rumus umumnya akan lebih rumit dibandingkan dengan uji parametrik. Uji parametrik yang pertama adalah uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney ini fungsinya untuk menguji perbedaan dari dua sampel independen. Kalau di uji parametrik kita mengenalnya dengan independent t-test atau t-test tidak berpasangan, dengan data yang bisa berskala ordinal, interval, dan rasio, dan distribusinya tidak normal. Prinsip dari uji Mann-Whitney adalah kita membandingkan median peringkat dari sampel pertama dengan sampel kedua. Ini prosedur pengujiannya, urutannya kita gabungkan semua nilai observasi, setelah itu kita ranking atau beri peringkat, kemudian jumlahkan nilai peringkat tersebut baik dari kelompok 1 maupun kelompok 2 sehingga didapatkan R1 dan R2. Nah, ada perbedaan dalam membaca tabel ya. Biasanya kan kalau kita melakukan uji hipotesis, di akhir kita akan membedakan atau membandingkan nilai hitung dengan nilai tabel. Nah, kalau di uji non-parametrik itu nilai tabel atau tabel yang digunakan itu biasanya bergantung pada jumlah sampelnya. Kalau jumlah sampelnya kecil, kita menggunakan tabel U di Mann-Whitney. Kalau jumlah sampelnya besar, kita menggunakan tabel Z. Sebenarnya mirip dengan uji beda. Uji beda itu kan kalau jumlah sampel kecil, kita menggunakan tabel T. Kalau jumlah sampelnya besar, kita menggunakan tabel Z. Sebenarnya mirip seperti itu. Cuma di uji non-parametrik itu tabelnya ada tabel masing-masing untuk setiap uji. Kecuali yang uji Z. Kecuali yang jumlah sampelnya besar, tabel yang digunakan adalah tabel Z. Ini contoh soal perbedaan waktu operasi dalam menit di rumah sakit A dan rumah sakit B. Di mana rumah sakit A ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 sampel, sementara di rumah sakit B ada 9 sampel. Oke. Pertama-tama kita buat tabel bantu seperti ini. Jadi diurutkan data sampel pertama hingga sampelnya terakhir, baik itu di rumah sakit A maupun di rumah sakit B. Kemudian buat ranking dari data ini di dalam satu kelompok rumah sakit. Misalnya urutannya dari yang terkecil ya. Misalnya ini terkecil kan angka 29. Kemudian urutan selanjutnya ada 30. Tapi 30-nya ada 2. Nah, gimana kalau 30-nya ada 2? Maka 30 ini kan berarti seharusnya kan yang satu ranking 2, yang satu ranking 3. Nah, supaya adil kita harus bagi 2. 2 tambah 3 kan 5. 5 bagi 2, 2,5. Jadi masing-masing 30 di sini adalah ranking ke 2,5. Paham ya? Kemudian setelah 2,5 berarti kan tadi sudah terpakai ranking 2 dan ranking 3. Ranking yang selanjutnya adalah ranking 4 di nomor 31. Kemudian ranking 5 di nomor ranking 4, ranking 5 di sini di angka 32 ya. Jadi pemeringkatan ini dibuat atau cara kita meranking itu di ranking seluruhnya di dua kelompok. Di kelompok X dan di kelompok Y.
5, kemudian 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya sampai 19 berarti kan, sorry 20, karena 11 tambah 9 itu kan 20. Jadi rankingnya dari ranking 1 sampai 20 karena ada 20 data. Kemudian ranking yang didapat di setiap grup dijumlahkan. Di kelompok X jumlahnya adalah 82,5, kemudian di kelompok Y jumlah rankingnya ada 127,5. Kemudian masing-masing ranking ini dibuat nilai U-nya, dimasukkan ke dalam nilai U, ke dalam rumus U. Rumus dasarnya U itu kan tadi ini ya, N1 plus N2 plus 0,5 dikali N1 dalam kurung N1 plus 1 dikurangi R1. Oke, masukkan masing-masing ke U1 dan U2. Didapatkanlah masing-masing U1 itu 82,5, kemudian U2 16,5. Dari 2 U yang didapatkan ini, pilih U yang terkecil. Di sini yang terkecil 16,5. Jadi pilih nilai yang terkecil. Berarti U hitung adalah 16,5. Kenapa nilai U hitung yang dibandingkan? Karena jumlah sampelnya ada 20, sehingga kita menggunakan tabel U untuk membandingkan, untuk menyimpulkan hasil ujinya. Dari sini kemudian kita lihat tabel Mann-Whitney. Oke, ini adalah tabel Mann-Whitney untuk hipotesis dua arah. Di tabel mendatar dan vertikal ada N1, N2, tinggal kita cari aja. Dan tadi alfa penelitian yang tadi adalah 0,01. N1-nya tadi kan 9, berarti kita tinggal cari yang N2-nya 11. Ini kan? Nah, karena alfanya 0,01, maka nilai U tabelnya adalah 16. Nah, nilai 16 ini yang kita hubungkan dengan nilai U hitung tadi. Nilai U hitung tadi adalah 16,5, sehingga nilai hitung lebih besar dari nilai tabel. Kalau nilai hitung lebih besar dari nilai tabel, maka kesimpulan ujinya adalah H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti ada perbedaan waktu operasi antara rumah sakit A dan rumah sakit B. Itu uji Mann-Whitney. Kalau di SPSS ini akan keluar nilainya, ini U1, ini U2, kemudian ini p-value-nya. P-value-nya lebih kecil dari 0,05 seharusnya. Jadi p-value lebih kecil dari alfa, sehingga kesimpulan ujinya adalah H0 ditolak. Nah, ini latihan, silakan nanti Anda kerjakan, di akhir akan saya berikan pembahasannya. Kemudian uji yang kedua adalah uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon ini untuk menguji kemaknaan pada pengamatan berpasangan, atau kalau di parametrik kita sebutnya uji T berpasangan. Prosedurnya, kalau tadi Mann-Whitney kita menjumlahkan ranking, kalau di Wilcoxon kita membuat selisih dulu setiap pasangan, baru di ranking. Kemudian hasil rankingnya nanti dihitung menggunakan W. W itu yang nanti dibandingkan dengan nilai tabel. Kemudian kalau jumlah sampelnya lebih dari 25, yang digunakan adalah nilai Z. Kalau jumlah sampel kecil, yang digunakan adalah tabel Wilcoxon. Contohnya, ada sebuah penelitian yang membandingkan produktivitas kerja sebelum dan sesudah ruangan memakai AC. Di sini ada 10 pegawai yang diuji. Kemudian ada nilai kinerja sebelum atau nilai produktivitas sebelum dikasih AC dan setelah dikasih AC. Jadi ini jelas ya, grupnya berpasangan. Nah, sama halnya dengan uji Mann-Whitney, di uji Wilcoxon juga kita membutuhkan tabel bantu seperti ini. Jadi ada 10 tabel, kemudian ditulis tadi datanya ya, kemudian dihitung selisih. Nah, kalau selisihnya negatif, tulis negatif. Contohnya misalnya, jadi selisih ini kan harus X2 min X1 ya. Jadi ini ada sedikit koreksi di sini. X2 dikurangi X1, kalau di sini positif karena X2-nya lebih besar. Jadi positif 5 selisihnya. Kemudian yang di pegawai yang kedua selisihnya negatif.
kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Nah, setelah itu kita ranking selisih yang sudah dihitung tadi dimulai dari yang terkecil. Di sini 1 mendapatkan ranking 1, kemudian 2 dan 3, ranking 2 dan 3 itu miliknya angka positif 2 di sini. Tetapi karena mereka ada 2, sama seperti main Whitney tadi, kita jumlahkan ranking 2 dan ranking 3, ranking 5. Ranking 5 dibagi 2, masing-masing mendapatkan posisi ranking ke 2,5. Kemudian karena 2 dan 3 sudah dipakai, berarti sekarang tinggal ranking 4. Ranking 4 yaitu angka 3. Kemudian ranking 5-nya ada 2 karena nilai 4-nya ada 2. Jadi untuk menentukan ranking, kita tidak lagi memperhatikan nilai positif maupun negatifnya, tapi hanya dilihat angkanya saja. Oke, ini ranking 5 dan ranking 6 tinggal dijumlahkan saja. 5 plus 6, 11. 11 bagi 2, 5,5. 5,5, 5,5. Kemudian 5 sama 6 udah kepake, berarti tinggal ranking 7 dan 8. Ada 2 juga 5-nya ya. 7 plus 8, 15. 15 bagi 2, 7,5. Kemudian tinggal ranking 9, ranking 10. Udah, sampai ranking 10 karena jumlah datanya ada 10. Nah, setelah itu kita pisahkan yang nilainya positif dan negatif rankingnya tadi, tapi yang ditulis di sini adalah nilai rankingnya. Ini kan tadi 7,5 ini kan miliknya si positif, jadi taruh di grup positif. 5,5 ini miliknya negatif, jadi taruh di grup negatif, dan seterusnya ya, sampai seluruhnya sudah dikelompokkan. Kemudian hasil pemisahan selisih ini yang kita jumlahkan. Kemudian karena ada 2, kita ambil nilai yang terkecil yaitu 18,5. Oke, selanjutnya kita kalau dibandingkan tadi kan kita punya nilai Wilcoxon terkecilnya 18,5. Nah, terus kalau kita bandingkan sama nilai tabel Wilcoxon dengan N10 dan alpha 0,05, itu nilai W-nya 8. Jadi, kesimpulannya ketika W hitung lebih besar dari W tabel, kesimpulannya H0 gagal ditolak. Nah, kalau kalian perhatikan prinsip kesimpulan uji di uji Wilcoxon itu berbeda dengan uji yang lain. Ketika, kalau misalnya diuji di yang lain ya, ketika nilai hitung lebih besar dari nilai tabel, maka H0 akan ditolak. Tetapi di Wilcoxon kebalikannya, justru H0 gagal ditolak ketika nilai hitung lebih besar dari nilai tabel. Nah, kalau H0 gagal ditolak, kesimpulan ujinya adalah tidak ada perbedaan produktivitas kerja sebelum dan sesudah ruangan kerja memakai AC. Nah, ini kan jumlah N-nya 10 ya, jumlah sampelnya 10, jadi kita harus pakai perhitungan W. Tapi gimana kalau misalnya kita menggunakan perhitungan Z? Nah, kalau kalian masukkan nilai W ke dalam Z, kemudian kita bandingkan nilai Z hitung dengan nilai Z tabel, nilai Z tabel akan lebih besar dari nilai Z hitung. Kalau nilai Z tabel lebih besar dari nilai Z hitung, berarti kan H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, berarti kesimpulan ujinya akan berkebalikan dengan yang seharusnya. Jadi poinnya apa? Poinnya adalah penggunaan rumus harus sesuai dengan jumlah sampel. Ketika jumlah sampelnya kecil, maka yang digunakan adalah nilai W atau nilai U di main Whitney. Tapi kalau jumlah sampel besar, maka yang digunakan adalah nilai Z. Nah, mengapa rumus yang digunakan harus tepat? Karena kesimpulan yang didapatkan di akhir pun akan berbeda ketika kita menggunakan rumus yang berbeda. Jadi, kesimpulannya jangan sampai salah. Ini nilai p-value-nya H0 gagal ditolak, berarti H-nya HA, hipotesis alternatifnya ditolak karena nilai p-value-nya lebih besar dari nilai alpha. Kemudian ini hasil ranking tadi, ini ranking yang pertama, ini ranking yang kedua, dan nilai ranking yang kedua atau nilai ranking miliknya negatif tadi itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai ranking yang positif. Ini latihan soal juga, silahkan dikerjakan. Oke, selanjutnya adalah uji Kruskal-Wallis. Kruskal-Wallis digunakan untuk menguji perbedaan K kelompok data, jadi lebih dari 2 kelompok data independen
yang skalanya bisa ordinal, bisa internal, bisa interval, rasio, dan distribusinya tidak normal, atau kalau di parametrik kita menyebutnya uji ANOVA. Prosedurnya adalah semua nilai pengamatan digabung dan di ranking. Kalau ada nilai yang sama dikasih ranking rata-rata, sama prinsipnya kayak Wilcoxon sama Mann-Whitney tadi. Kemudian hitung jumlah ranking dari setiap sampel dan hitung nilai H. Jadi tadi kita sudah mengenal nilai U, nilai W, sekarang nilai H. Ini rumusnya. Langsung ke contoh aja. Ada 4 kelas yang dibandingkan hasil ujian statistiknya. Kemudian pertanyaan penelitiannya adalah apakah ada perbedaan nilai statistik menurut kelas pada alfa 0,05. Penyelesaiannya adalah, jadi dikelompokkan per kelas nilainya. Ini tabel bantunya ya. Kemudian dari semua nilai ini tanpa memandang kelasnya akan kita ranking, dimulai dari yang paling kecil, ranking 1, kemudian sampai ranking 20 di data yang nilainya paling besar. Kemudian ranking di setiap kelas masing-masing dijumlahkan. Di kelas 1 rankingnya jumlahnya 15. Di kelas 2 rankingnya jumlahnya 60. Kemudian kelas yang ketiga rankingnya jumlahnya 90. Dan kelas yang keempat rankingnya jumlahnya 45. Masukkan ke rumus H. H tadi rumus dasarnya adalah 12 per N dalam kurung N plus 1 dalam kurung sigma R. R di sini adalah ranking kuadrat dibagi N dikurangi 3 dalam kurung N plus 1. Jadi jumlahkan semua ranking dibagi dengan jumlah sampel. Oke. 12 jumlah 12 konstanta ya. Kemudian N jumlah datanya 20 dalam kurung 20 tambah 1 dalam kurung R yang pertama jumlahnya 15. Jadi 15 kuadrat dibagi 5 karena datanya ada 5 di data kelas pertama. Kemudian R yang kedua jumlahnya 60 ya. Kemudian 60 dikuadratkan dibagi 5 karena jumlah datanya ada 5 ditambah 90 kuadrat yang ketiga, dan yang keempat adalah 45. Semuanya dijumlahkan, kemudian dikurangi dengan 3 dikali 20 tambah 1. 3 itu konstanta, 20 itu N, dan 1 juga konstanta. Oke. Kemudian dihitung nilai H-nya, hasilnya adalah 16,714. Nah, H ini dibandingkan dengan nilai H tabel, di mana tabel Kruskal-Wallis itu sama dengan tabel chi-square atau tabel X kuadrat. Jadi silahkan Anda cek. Di situ nilai tabelnya nilai hitungnya lebih besar dari nilai tabel, sehingga kesimpulan ujinya adalah H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti kesimpulan ujinya ada perbedaan nilai statistik menurut kelas baik itu kelas 1, 2, 3 maupun 4 gitu ya. Tampilan di SPSS-nya akan seperti ini ketika kita melakukan uji Kruskal-Wallis ya. Ada nilai H yang disebut dengan chi-square, makanya kita pakai tabelnya tabel chi-square. Kemudian derajat bebas adalah jumlah kelas dikurangi 1, dan nilai p-value. P-value-nya kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Ini contoh soal untuk latihan saja, silahkan dicoba di rumah. Kemudian uji Friedman. Uji Friedman ini digunakan untuk menguji perbedaan dari beberapa sampel yang berhubungan atau menguji pengaruh dari berbagai perlakuan terhadap subjek yang sifatnya berhubungan atau dependent dan datanya berdistribusi tidak normal. Friedman ini kalau di uji parametrik dia sama dengan uji ANOVA berulang atau repeated ANOVA ya. Ini tabel
dari penelitiannya berarti kan ada beberapa kali perlakuan pada subjek yang sama. Jadi ada K kali perlakuan, kemudian ada subjek yang sama. Nanti masing-masing baris ini, masing-masing blok di sini bilangnya dikasih ranking nanti datanya. Jadi rankingan itu berdasarkan blok, berdasarkan baris atau row. Kemudian dari hasil ranking tadi kemudian dijumlahkan dapat nih R1, R2, R3 dan seterusnya. Kemudian hitung nilai S Friedman dengan rumus sigma ranking dikurangi B itu blok, K itu kolom, jumlah blok dikali jumlah kolom ditambah 1 kemudian dibagi 2, hasilnya dikuadratkan. Kita langsung masuk ke contoh soal. Terdapat 4 subjek yang diberikan 3 metode terapi stres, yaitu metode A, B, dan C. Kemudian pertanyaan penelitiannya adalah apakah jenis metode terapi stres berpengaruh terhadap penurunan tingkat stres dengan alfa 0,05. Kita buat ranking ya. Tadi kan dibilang bahwa rankingnya dilakukan per blok. Jadi antara 16, 26, dan 22 ini kita ranking. Dari yang nilainya paling kecil, dari 16 itu ranking 1, kemudian 22 itu ranking 2, dan 26 itu ranking 3. Dan blok yang lain pun stepnya sama. Kemudian nilai-nilai ranking ini kita jumlahkan dari ranking 1, ranking metode 1, ranking metode 2, dan ranking metode 3. Dapatkanlah ranking metode 1 4, ranking metode 2 jumlahnya 9, dan ranking metode 3 jumlahnya 11. Masuk ke rumus S dimulai dari jumlah ranking dikurangi jumlah ranking dikali blok kolom tambah 1 bagi 2 ya. Itu rumusnya. Dikali blok dikali kolom dikurangi blok dikali kolom tambah 1 bagi 2 dikuadratkan. Kemudian hal yang sama dilakukan untuk yang grup kedua dan ketiga. Didapatkanlah nilai Friedman-nya adalah 6,5 dibandingkan dengan nilai tabel Friedman. Kemudian keputusan ujinya adalah H0 ditolak karena nilai hitung lebih besar dari nilai tabel. Kalau H0 ditolak berarti kesimpulan ujinya adalah jenis metode terapi stres berpengaruh terhadap penurunan stres ya tadi ya. Ya, penurunan tingkat stres. Ini adalah tabel Friedman. Jadi tadi kan kita butuh nilai DF. Nilai DF atau derajat bebas itu bisa dilihat di slide sebelumnya tadi. Derajat bebas itu adalah jumlah perlakuan dikurangi 1. Jadi coba kita cocokkan dengan tabel Friedman. Jumlah perlakuannya kan tadi ada 3 ya. Dikurangi 1 berarti 2. Kemudian nilai alfanya 0,05. Dan nilai DF-nya 2, jadi nilai tabel Friedman-nya adalah 5,991. Berarti kan nilai hitung lebih besar dari nilai tabel. Karena nilai hitung lebih besar dari nilai tabel, maka keputusan ujinya adalah H0 ditolak, yang artinya jenis metode terapi stres berpengaruh terhadap penurunan tingkat stres. Kemudian korelasi rank Spearman. Kalau masih ingat, kita sudah belajar korelasi ya. Tetapi korelasi yang kita pelajari 2 minggu yang lalu itu korelasi Pearson. Pearson itu uji parametriknya, kalau Spearman itu non-parametriknya. Fungsinya mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel yang distribusinya tidak normal. Kemudian prosedurnya adalah berikan peringkat pada variabel X dan variabel Y. Kemudian hitung pengurangan peringkat X dengan Y untuk masing-masing pasangan. Kemudian kuadratkan hasil peringkat tadi dan dijumlahkan, kemudian masukkan ke rumus R Spearman. Contohnya ada sebuah studi yang menghubungkan nilai SGOT dengan nilai HDL dari 7 subjek. Kemudian nilai SGOT dan nilai HDL tadi diperingkatkan di masing-masing
X dan Y-nya. Kemudian hitung selisih antara peringkat X dan peringkat Y. 1 dikurangi 1, 0, 2 kurangi 2, 0, 3 kurangi 3, 0, 5 kurangi 6, minus 1, 6 kurangi 5, 1, kemudian 7 dikurangi 7, 0. Kemudian hasil selisihnya tadi dikuadratkan. 0 kuadrat sama dengan 0, minus 1 kuadrat sama dengan 1, 1 kuadrat sama dengan 1, dan 0 kuadrat sama dengan 0. Hasil kuadratnya kemudian dijumlahkan. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 1 tambah 1 tambah 0, hasilnya 2. Kemudian masukkan ke rumus R Spearman, yang rumus dasarnya adalah 1 minus 6 sigma D 1 minus 6 sigma D per N pangkat 3 dikurangi N. 1 min 6 dikali 2 dibagi N-nya kan 7. 7 pangkat 3 dikurangi 7, hasilnya 0,9643. Ini yang dibandingkan dengan nilai tabel R Spearman, di mana nilai hitung ini lebih besar dari nilai tabel sehingga H0 ditolak, dan kesimpulannya ada hubungan antara SGOT dengan kolesterol HDL. Ini kalau dibandingkan dengan nilai SPSS dengan output SPSS ya. Intinya sama, cuma kalau di sini yang kita bandingkan adalah nilai signifikansi yang nilainya 0,000 atau lebih kecil dari nilai alfa.